Teman-teman, kita bertemu lagi, penggiat filsafat hukum dan mahasiswa filsafat hukum dimanapun Anda berada. Salam sejahtera buat kalian semua. Tanggung saudara-saudara, mohon maaf kalau ada kurang layak. Kita sambil ngopi ya. Sama orang kalau ngopi, kalau masih ngopi juga nggak boleh jadi imam sholat. Ya, nggak boleh. Dia selesaikan dulu ngopinya, baru berwudu dan kemudian sholat. Dan kemudian sambil ngopi dia sambil sholat, nggak boleh. Baik, bagi pertanyaan terakhir ketika kita bahas tentang bagaimana keadilan Pancasila. Ada hal yang berbeda dengan prinsip hukum kita, bahwa hukum kita adalah hukum Pancasila. Memang ini pembahasan yang luar biasa. Sampai sekarang pun perdebatan antara ahli-ahli hukum di Indonesia itu perdebatan pada sisi bagaimana hukum progresif dan lain sebagainya, tapi belum ada yang membahas tentang hukum Pancasila. Keinginannya disertasi saya membahas tentang itu, tapi belum selesai. Nah, saya akan membahas tentang keadilan Pancasila. Keadilan hukum di Indonesia itu keadilan Pancasila. Keadilan yang seperti apa sih? Ketika kita bicara keadilan versi Pancasila, ini adalah keadilan yang sangat unik. Ya. Ingat, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa terdapat frase komitmen bangsa Indonesia terhadap keadilan. Jadi keadilan yang memang sesuatu yang memang dicita-citakan, bukan hanya menjadi satu persoalan hukum, tapi itu masuk di dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, keadilan Indonesia itu keadilan apa? Keadilan dalam Pancasila adalah keadilan sosial. Kita lihat di dalam Pancasila, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang dimaksud dengan keadilan sosial di sini? Keadilan sosial ini adalah menuntut supaya semua rakyat di Indonesia ini hidup dengan layak. Yang pertama. Yang kedua, keadilan sosial bermakna bahwa rakyat di Indonesia harus memiliki atau hidup di dalam nilai kepatutan sebagai manusia. Ya. Kepatutan itu adalah sesuatu yang proporsional dan wajar. Jadi kalau orang itu nggak patut, tidak mendapatkan kepatutan sebagai manusia, berarti keadilan sosial belum diwujudkan. Nah, konsepsi keadilan di Indonesia itu tidak lepas dengan sila-sila sebelum keadilan sosial. Jadi keadilan sosial ini adalah tujuan bangsa ini ada. Kalau di dalam pembukaan itu ada keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Tadi saya katakan ada dua, yaitu hidup layak dan juga hidup patut. Hidup layak sebagai manusia dan hidup patut sebagai manusia. Jadi ketika ada orang yang masih ada rakyat Indonesia yang hidupnya belum layak, berarti keadilan sosial belum dilaksanakan. Kita harus lihat apakah dia tidak mendapatkan keadilan secara struktural. Dia tidak mendapatkan keadilan atau bukan. Maksudnya begini. Ketidakadilan struktural adalah ketika dia dipaksa oleh struktur yang ada, dia tidak mendapatkan keadilan. Dia tidak bisa hidup karena memang lahannya diambil paksa. Dia tidak bisa hidup layak karena dia tidak diberikan pekerjaan yang layak. Dia tidak hidup layak karena tidak diberikan akses pendidikan. Contoh saja. Dia tidak hidup layak karena memang tidak diberikan akses kesehatan. Jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, itu tidak diberikan. Itu namanya disebut dengan keadilan struktural. Dia secara struktur dipaksa untuk
hidup tidak layak. Nah, saya kembali ke sini. Keadilan di Indonesia, keadilan yang seperti apa? Keadilan sosial, layak dan patut. Tetapi keadilan itu tidak lepas dari sila-sila yang di atasnya. Tidak lepas dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa kemudian keadilan itu merupakan hubungan dengan kemanusiaan yang luar biasa. Dia memiliki dimensi kemanusiaan, bahwa manusia itu hidup sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individual. Keseimbangan inilah yang kemudian juga diperhatikan di dalam keadilan di Indonesia. Sehingga tidak kemudian tidak kemudian aneh kalau misalnya keadilan pun menjadi relatif. Ya, kenapa? Karena konsepsi antinomi keadilannya itu pun relatif. Kok relatif? Karena budaya kita berbeda-beda. Kalau misalnya, mohon maaf, Amerika itu bisa menjadi the great country, negara besar, karena berbagai macam etnis, ras masuk di Amerika. Semua pendatang. Dari Eropa datang, dari Asia datang, dari Afrika datang, dari Amerika Latin datang. Sehingga dia menjadi negara yang besar, memperhatikan semua budaya-budaya yang ada itu hidup di situ. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia jauh lebih dulu ketimbang Amerika. Karena di Indonesia ini semua budaya ada dan berbeda-beda. Kita di Indonesia ada macam ras. Di Indonesia ada sekian etnis. Di Indonesia ada 300 bahasa. Yang tentunya bahasa bicara pada budaya yang berbeda-beda. Sila persatuan, sila ketiga, adalah memperhatikan bahwasanya keadilan yang ada tidak hanya bersifat keadilan pada kepatutan dan kelayakan, kesejahteraan, tetapi juga bicara tentang kemanusiaan pada sila kedua, dan bicara yang sila ketiga, yaitu bahwa keadilan ini dapat menjadi penyokong dari bersatunya masyarakat. Jangan kemudian ada perlakuan-perlakuan yang kemudian memberikan ketidakadilan, yang kemudian memecah belah, menimbulkan konflik di masyarakat. Dan yang terpenting adalah yang membedakan dengan keadilan yang lain adalah keadilan di Indonesia itu berbicara tentang tidak hanya ditafsirkan sebagai bentuk kemanusiaan yang antinomi, tidak hanya bicara didasarkan pada persatuan kebinekaan yang ada atau kepatutan, tetapi juga pada ketuhanan yang Maha Esa. Maka sebetulnya keadilan, konsep keadilan di Indonesia ini keadilan yang multi konsep. Kenapa saya bilang multi konsep? Kalau kita tahu ada agama dengan undang-undang PNPS, 5 agama yang ada dalam lembaran negara: Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, dan Konghucu. Yang kemudian masing-masing agama ini memiliki konsepsi keadilan yang berbeda-beda. Coba dibayangkan bagaimana keadilan di Indonesia. Di tengah konsepsi budaya yang berbeda-beda, kemudian ada konsepsi agama yang berbeda-beda, kemudian ada konsepsi persatuan yang juga berbeda, kemudian ada konsepsi keadilan, kelayakan. Terus kemudian mana yang kemudian menjadi paling penting dalam keadilan? Apakah keadilan yang paling penting di Indonesia adalah keadilan yang satu, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila kelima? Tujuan keadilan sosial itulah yang kemudian menjadi penting. Apa? Kesejahteraan, kelayakan hidup, dan kepatutan.
yang kemudian kelayakan hidup dan kepatutan itu didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang didasarkan pada persatuan, yang didasarkan pada konsepsi agama yang ada di Indonesia. Sehingga multi konsepsi. Oleh sebab itu, saya tantang saudara-saudara semua untuk bagaimana kita mengkonsepsikan keadilan Pancasila. Luar biasa. Sangat-sangat beragam. Maka, dalam bicara keadilan di Indonesia, apakah keadilan kita ala Barat? Atau keadilan kita ala Islam? Atau keadilan kita ala budaya? Kalau keadilan ala Barat, ada tokoh adat yang kemudian tiba-tiba menjadi tokoh adat dan terus menerus karena memang budayanya budaya adat. Walaupun Anda pintar, tapi karena Anda bukan anak sultan, Anda nggak bisa tiba-tiba menjadi sultan. Tidak, bukan pilihan secara demokratis. Kalau kita baca misalnya, gubernur di Jogja itu harus sultan, maka selain sultan Anda nggak bisa. Hingga yang menjadi sultan adalah, yang menjadi gubernur DIY adalah sultan, yang menjadi wakil gubernur DIY adalah Paku Alam. Oh, itu bertentangan dengan demokrasi. Tapi sebetulnya, apakah benar dia bertentangan demokrasi? Atau sebetulnya dia sesuai dengan budaya yang ada di kita? Karena kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab itu pada titik kebudayaan masing-masing. Bagi orang Jogja, sultan itu walaupun sekolah atau tidak sekolah, pintar atau tidak pintar, dia memiliki satu posisi struktur sendiri di masyarakat yang harus dihormati. Karena sultan. Dan ini berbeda dengan daerah-daerah lain. Posisi sultan di Jogja tidak bisa sama dengan posisi gubernur di Jakarta. Atau gubernur di Jawa Barat. Atau di tempat lain. Karena memang budaya peradaban yang hidup di situ memang begitu. Oh, kalau begitu apakah kemudian Jogja itu terbelakang? Oh, tidak terbelakang. Buktinya Jogja kota pendidikan. Banyak universitas di situ, banyak tokoh yang lahir di situ, banyak ilmuwan yang lahir di sana, banyak ahli-ahli yang hadir di sana, yang sangat saintifik. Tapi begitu beradabnya peradaban Jogja yang memang menghargai budaya yang ada. Nah, itu keadilan yang bagi orang Jogja dalam persoalan pemilihan gubernur. Tokoh adat di Minang misalnya persoalan nagari. Ada sendiri. Di suku Batak ada kemudian raja dan lain-lain, itu sendiri. Maka keadilan-keadilan di Indonesia adalah keadilan juga yang berbasis terkonsepsi dalam budaya masing-masing. Sehingga pertanyaannya, pada hal-hal yang bersifat agraris, yang sangat berhubungan dengan peradaban masyarakat, dengan budaya masyarakat, apakah masih bisa dipaksa keadilan itu bersifat keadilan yang bersifat umum? Kita kenal ada hak ulayat. Hak ulayat tidak dikuasai seseorang. Hak ulayat itu dikuasai secara adat. Dan dalam masyarakat adat memang begitu. Itu keadilan bagi mereka. Tapi jangan kemudian dipaksa, tidak boleh ada hak ulayat. Oh, ini tidak diakui, negara nggak bisa, negara tidak mengakui. Ini Indonesia. Bahwa pemerintah kita harus sudah mengakui hak ulayat, bagian dari hak yang ada pada masyarakat adat. Ketika dipaksa dengan model keadilan yang utilitarianisme, nggak masuk. Dipaksa dengan model keadilan yang bersifat dari luar, nggak masuk. Maka harus membuat sebuah konsepsi keadilan sendiri. Keadilan seperti apa? Keadilan yang menghargai budaya masing-masing. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka ada kata-kata adil dan beradab. Tidak hanya adil, tetapi juga beradab. Beradab ini adalah pada persoalan peradaban masing-masing, pada budaya masing-masing. Nah, itulah yang kemudian menjadi titik penting dalam konsepsi keadilan di Indonesia. Silakan Anda diskusikan, silakan Anda pikirkan, dan kita bisa berdiskusi bersama-sama. Sampai ketemu di lain tema. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.